Semudah kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kita bisa beribadah kembali di dalam Tuhan, di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita memohon berkat anugerah-Nya bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati setiap kami, baik yang di tempat maupun yang di rumah. Kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan hati kita sungguh-sungguh di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Yesus Kau segalanya bagi kami. Kita akan arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kau segalanya. Haleluya Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya, tidak ada yang lain Tuhan yang dapat kami harapkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang luar biasa Allah. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau rindu melihat setiap hati kami yang haus akan Engkau, haus akan firman-Mu, haus akan menyembah memuji Engkau. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan melawat dan menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada yang Kau
muda maupun kami yang sudah usia lanjut Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita memuji menyembah Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan juru selamat kita. Haleluya, amin. Kita sama-sama bersorak-sorai karena Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya, katakan bersama-sama, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, Dialah satu-satunya yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, memulihkan setiap kita. Haleluya, terima kasih. Kaulah satu-satunya Yesus, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah. Hanya Dia yang sanggup mengubah apa yang kita pergumulkan saat ini menjadi indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita percaya bahwa Allah kita hidup, Dia Allah yang berkuasa. Bahkan Roh-Nya terus bekerja di dalam hidup kita. Bahkan di seluruh muka bumi ini Tuhan terus bekerja. Dia yang selalu sanggup menolong kita. Tangannya selalu terbuka untuk menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini,
Yesuslah jawaban bagi kita. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sungguh biar setiap kita boleh menguatkan hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Biar musik menaikkan pujian ini. Musik menaikkan pujian ini. Biarlah saat ini kita boleh menyerahkan segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah merasa lelah menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan bagi setiap kita. Dialah penolong yang patut diandalkan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari bawa hidup kita lebih dalam lagi, masuk di dalam rencananya, masuk di dalam hadiratnya. Di sana kita boleh menemukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dia sanggup menuntun kita. Dia sanggup membawa kita pada setiap jalan keluar yang sudah Dia sediakan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya
hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus. Yesus, aku percaya. Saya serahkan kepada hamba milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, sembah Yesus. Ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau datang kepadamu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman, Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Dan biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat beribadah. Kita boleh kembali bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan satu tema, rahasia ketangguhan Tuhan Yesus. Rahasia ketangguhan Tuhan Yesus. Kalau kita bicara soal ketangguhan atau kekuatan, mungkin bayangan kita adalah orang yang kuat, ya. Orang yang punya badan yang kekar. Dan kita teringat binaragawan Indonesia yang semua kita kenal, yaitu Ade Rai. Ade Rai punya badan yang kuat, badan yang kekar, dan ya semua orang tahu. Tapi saudara sekalian, saya juga baru terkagum seorang wanita yang mengangkat besi mendapat medali perak di Olimpiade di Tokyo dari Indonesia, dari Jawa Barat. Saudara sekalian, berbeda. Ade Rai punya badan yang besar, penampilannya oke, tapi untuk angkat besi dia tidak
masuk hitungan. Oleh karena apa? Berat badannya sudah melampaui batasnya. Perempuan yang menjadi lifter atau atlet angkat besi ini, dia bisa mengangkat besi hampir 200 kg. Dan berat badannya hanya kurang lebih 50 kg. Jadi dia bisa mengangkat besi hampir 4 kali berat badannya. Nah, saudara sekalian, kembali kalau Aderai misalnya punya berat badan misalnya 100 kg, tentunya dia tidak bisa mengangkat besi yang 4 kali ya, misalnya 400 kg ya. Dia tidak bisa. Jadi ketangguhan, kekuatan itu bermacam-macam. Dan kita bicara soal kehidupan. Kehidupan ini mempunyai berbagai macam aspek. Ketangguhan secara mental, ketangguhan secara iman, ketangguhan secara motivasi ataupun cita-cita kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang yang berhasil tentunya tidak lepas daripada dia punya keinginan yang kuat untuk mencapai. Kalau seorang masih punya keinginan, itu adalah satu berkat. Dia punya keinginan mencapai satu cita-cita. Tentunya cita-cita yang baik itu adalah satu berkat. Saudara sekalian, kita ingin menjadi orang-orang yang tangguh di dalam hidup ini. Orang-orang yang kuat di dalam hidup ini. Dan kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Kalau di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, kita bisa membaca ayat-ayat ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara sekalian, di sini dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata endurance, ketahanan. Endurance, ketahanan. Kita ingin di dalam hidup ini mengalami sesuatu ketangguhan, dan kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Kita boleh belajar dari Tuhan Yesus karena di ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia, Tuhan Yesus, yang tekun
menanggung penderitaan, bantahan, ejekan, dan segalanya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh menjadi teladan kita, boleh menjadi model kita. Tidak ada seorang pun yang mengalami hal-hal yang berat seperti Tuhan Yesus. Jangan kita menganggap penderitaan kita yang paling berat. Tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus sudah menanggung penderitaan yang paling berat bagi kita. Dan Dia tekun sampai akhir. Dia dikatakan finishing well, mengakhiri hidupnya dengan baik, dengan berhasil. Kita juga ingin menteladani Tuhan Yesus. Hal yang pertama, bagaimana supaya kita tangguh di dalam hidup ini, menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan, tantangan secara ekonomi, secara tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Bagaimana kita menghadapi? Yang pertama, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Kita harus tahu Tuhan Allah Bapa di surga mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu bahwa Allah Bapanya mengasihi dia. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dikatakan, "Aku tahu Bapakku mengasihi aku." Saudara sekalian, apakah kita tahu Allah Bapa mengasihi kita? Apakah kita mengalami Allah Bapa mengasihi kita? Apakah kita merasakan Allah Bapa mengasihi kita? Kita harus terus merenungkan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, surat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah." Kalimat yang pertama dikatakan, how great, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Saudara ingat, saudara renungkan, Allah Bapa mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Tuhan Allah Bapa tidak pernah membandingkan kita ini dari bangsa apa, suku apa. Tuhan Allah tidak pernah melihat bahwa diri kita ini kaya atau miskin, pandai atau bodoh. Tuhan mengasihi kita. Dan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kalau manusia mungkin seringkali membandingkan. Kalau manusia seringkali melihat penampilan, tetapi Allah Bapa tidak. Allah Bapa selalu mengasihi dan mengasihi kita dengan sepenuh. Tentunya kita ingat perumpamaan anak bungsu yang hilang. Itu menggambarkan kasih Allah Bapa
kepada kita. Anak bungsu yang terhilang ini selalu ditunggu oleh bapaknya, yang walaupun dia sudah membawa harta kekayaan warisan bapaknya, menghabiskan harta bapaknya, dan hidup berfoya-foya, tetapi Allah bapaknya selalu menunggu sampai anaknya itu kembali dan tetap mengasihi, tetap menerima anaknya ini sebagaimana adanya. Saudara sekalian, ada satu kesaksian dari seorang dokter bernama Richard Theo. Sebagaimana pada umumnya, Richard Theo ini adalah seorang pemuda yang ingin berhasil di dalam hidupnya, ingin meniti karir. Dia ambil medical doctor. Kemudian setelah dia lulus sebagai dokter, dia ambil spesialis mata. Dia menangani pasien-pasien mata, operasi mata, bagian laser mata. Satu kali dia melihat pasien-pasien mata dia itu tidak terlalu banyak, tidak menghasilkan uang yang banyak. Dia melihat ada dokter yang bagian kecantikan, wah, menghasilkan uang yang banyak. Dia tidak puas. Lalu dia berpikir, saya mau berganti dari spesialis mata, belajar akan kecantikan, bedah kecantikan. Lalu akhirnya dia selesai lulus, dia buka praktek dokter bedah kecantikan. Maka di situ ada banyak pasien yang datang. Katanya ada 90% orang-orang dari Indonesia berobat kepada dia. Dan jadi orang Indonesia juga ada yang kaya-kaya ya, membelanjakan uang di Singapura untuk bedah kecantikan. Saudara sekalian, kemudian dia menjadi kaya raya. Dia beli mobil Ferrari yang dia cita-citakan, dia damba-dambakan. Dan dia merasa dia sudah menjadi kaya raya. Ribuan dolar dia bisa raup di dalam praktek dia sebagai dokter bedah kecantikan. Tapi selang beberapa waktu, tiba-tiba dia merasa punggungnya sakit. Lalu dia periksa ke dokter. Di CT scan, ternyata ada bagian-bagian yang kosong. Ada rongga di bagian tulang belakangnya. Kemudian diperiksa lebih lanjut. Dan pemeriksaan lebih lanjut mengagetkan dia, karena ternyata dia mengidap kanker paru-paru stadium 4 atau stadium akhir. Saudara sekalian, dia begitu depresi, dia begitu kecewa di usia yang muda ya, mungkin sekitar 40 tahunan waktu itu. Dia kok kena penyakit yang berbahaya ini, yang fatal ini. Selama beberapa waktu dia depresi dan stres berat. Dia merasa mobil Ferrari yang dia beli juga tidak bisa berbicara banyak. Dia menjalani kemoterapi, dia menjalani pengobatan,
dia menjalani pengobatan dengan rasa sakit, ya, kemoterapi dan pengobatan-pengobatan lain, juga penyakitnya menimbulkan rasa sakit. Nah, saudara sekalian, di situ dia memahami satu hal. Tadinya sebagai dokter, dia kalau menangani pasien, dia hanya fokus kepada, oh dari pasien ini saya bisa ambil keuntungan atau uang sekian banyak. Tapi sekarang dia berubah. Dia merasakan pasien itu mengalami sakit. Pasien itu mungkin bergumul dengan keuangan ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Tadinya dia tidak bisa merasakan pergumulan dari seorang pasien. Tapi sekarang, setelah dia mengalami sakit sendiri sebagai dokter, dia mulai bisa merasakan. Akhirnya, karena dulu dia adalah latar belakang agama Kristen, tapi setelah sekian lama dia tidak lagi mengingat Tuhan, dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Dia hanya sibuk dengan profesinya. Satu kali dia diingatkan, tiba-tiba muncul satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat ke-6. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di situ dia menyadari, tadinya mungkin dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya menderita penyakit ini? Tapi ayat ini mengajarkan kepada dia, supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia merasakan kebaikan Tuhan walaupun dia mengalami sakit penyakit. Pada akhirnya, sekalipun nyawa dia tidak tertolong, tetapi di dalam akhir hidupnya dia bersaksi. Dia bisa menjadi saksi Tuhan, memberkati Tuhan, tidak bersungut-sungut menerima keadaannya, dan dia mengakui segala kekurangan dan kesalahannya. Saudara sekalian, apapun keadaan kita, kita harus tahu Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang bukan secara manusia, menurut pandangan manusia. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan ingin yang terbaik daripada kita. Kita tahu kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, tetapi Tuhan ingin memimpin kita kepada jalan hidup yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Tuhan. Semoga pandemi ini juga membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal kasih-Nya. Hal yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita tangguh di dalam hidup ini. Kalau tadi kita harus mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, yang kedua adalah kita tahu, kita sadar siapa diri kita. Kita tahu, kita sadar siapa diri kita. Ini adalah satu prinsip identifikasi diri kita. Kita harus tahu siapa kita.
kita berbeda dengan orang lain. Kita jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Di dalam dunia ini ada jutaan manusia dan semuanya berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan satu orang dengan orang yang lain. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu siapa dirinya. Di dalam kitab Injil ada banyak pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Misalnya dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia. Aku adalah jalan. Aku adalah pintu." Ada banyak perkataan Tuhan Yesus yang menunjukkan siapa dirinya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu siapa dirinya. Dia berkata di dalam satu ayat, "Aku adalah terang dunia." Aku adalah terang dunia. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga berkata untuk kita semua. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia," tapi Dia juga mengatakan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia. Kita harus memancarkan terang itu kepada dunia, kepada semua orang, akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan ingin kita menjadi terang dunia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu siapa diri kita, kita tidak usah dibingungkan dengan perkataan orang lain. Orang lain bisa berkata kepada kita, "Oh, kamu ini begini, kamu ini begitu, kamu ini tidak baik," atau kata-kata yang negatif. Tetapi kita harus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak boleh ada orang yang menghina kita. Tidak boleh ada orang yang merendahkan kita. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita harus tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, di mana rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus tahu siapa
dirinya. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak boleh juga meniru orang lain. Saya ingin seperti dia. Belum tentu kita bisa. Kita jangan meniru orang lain oleh karena belum tentu kita bisa. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Istilah bahasa Inggrisnya adalah be yourself. Be yourself. Menjadi diri kita sendiri. Kita harus mengatakan kepada setiap kita, saya ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saya berbeda dengan orang lain. Saya punya sidik jari yang berbeda dengan orang lain. Saya dilahirkan secara spesial. Tuhan bisa memakai kita, dan Tuhan bisa menjadikan kita orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, kalau kita mau tangguh menghadapi kehidupan ini, kita harus tahu siapa yang hendak kita senangkan. Kita harus tahu siapa di dalam hidup ini yang hendak kita senangkan. Ini adalah berhubungan dengan motivasi. Apa yang hendak kita capai, apa yang hendak kita raih, apa yang mendorong kita melakukan ini, melakukan itu. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Saya sebagai gembala tidak bisa menyenangkan semua jemaat. Karena semua orang mempunyai karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, keinginan yang berbeda. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Tetapi kalau kita mau diri kita tangguh, kita harus tahu kita mau menyenangkan Tuhan. Satu-satunya pihak yang perlu kita senangkan adalah Tuhan. Satu pribadi, tidak ada yang lain. Di dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-30 dikatakan, Yohanes 5 ayat 30, bagian B, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus tidak menuruti kehendak dirinya sendiri, tapi Dia mau menyenangkan Dia, Allah Bapa, yang mengutus Dia. Saudara sekalian, jadi di dalam hidup Tuhan Yesus, dirinya tidak ambil pusing, tidak ambil banyak perkara, oleh karena Dia tidak mau menyenangkan orang-orang banyak, tapi Dia mau menyenangkan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mau menyenangkan Tuhan, pikiran kita tidak pusing, tidak bingung, ya. Karena itu adalah yang terbaik. Dan kalau kita mau menyenangkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga membuat kita bisa menyenangkan
orang-orang lain. Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, kalau kita mau tangguh di dalam Tuhan, adalah kita jangan lupa spend time alone with God, meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Kita harus mempunyai waktu luang bersama dengan Tuhan, pribadi yang kita mau sembah, kita mau senangkan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, kita tahu pada waktu dia melayani di dalam dunia, ada banyak orang berkumpul untuk minta disembuhkan dari segala sakit penyakit. Dari pagi sampai malam, seakan-akan Tuhan Yesus dikejar oleh orang banyak untuk mendengar perkataannya, untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Sehingga kadang-kadang Tuhan Yesus harus menghindar, ya, dari orang banyak. Seringkali Tuhan Yesus merasa lelah. Dia harus menghindar dari orang banyak dan menyendiri. Karena Tuhan Yesus perlu waktu bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus perlu waktu bersama dengan Tuhan, terlebih lagi kita perlu waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Itu adalah sumber kekuatan kita. Itu adalah sumber ketangguhan kita. Kita membaca di dalam Lukas 22 ayat 39. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Tuhan Yesus meluangkan waktu menyendiri bersama dengan Tuhan. Dan dia mempunyai kelompok, satu kelompok kecil murid-muridnya bersama dengan dia berdoa. Betapa indahnya kalau kita punya kelompok kecil. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu adalah kelompok sel yang bisa sehati berdoa bersama dengan kita. Itu adalah sumber kekuatan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tangguh di dalam hidup ini, menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan di dalam kehidupan, sampai kita finishing well. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa diri kita. Tuhan mengasihi semua orang, semua kita. Tuhan juga tidak memandang kita ini dari latar belakang yang buruk atau latar belakang yang baik. Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita harus tahu siapa diri kita. Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap kita. Bagaimana kita bisa tahu siapa diri kita? Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus mengidentifikasi diri kita dengan firman Tuhan, sampai kita tahu diri kita yang sebenarnya. Dan kita juga jangan lupa meluangkan waktu
bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam kata-kata, di dalam pengertian. Tetapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas bisa mengajar kami semua kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pernah menanggung penderitaan yang begitu berat dan Dia sanggup mengatasinya. Kami juga ingin belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Memperhatikan beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada gembala kita Bapak Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada worship leader dan pemain musik. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Selanjutnya kebaktian minggu depan tanggal 24 Oktober 2021 akan ada tetap di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan akan dilayani oleh pendeta Paulus Surya dari Sulawesi. Juga minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus, pelayan tugas perjamuan kudus Bapak Budiman dan Bapak Ian Gerat. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Yati dan Ibu Shelby untuk menjadi korektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat oleh Tuhan pada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan yang dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini bersama dengan semua jemaat yang hadir dan juga yang mendengarkan di rumah.
Tuhan memberkati kami, memeteraikan firman yang telah kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan ingin kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam karakter kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami. Biarlah kami boleh dipimpin, disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh dijauhkan dari yang jahat, dari hal-hal yang tidak baik, daripada orang-orang yang jahat. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, anugerah, perlindungan Tuhan kepada kami semua. Kami berdoa bagi minggu depan, kami akan mengikuti perjamuan yang kudus. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami. Sekali lagi kami boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi Pendeta Mei Maria yang pada saat ini sedang sakit dan dirawat di ICU. Kami berdoa, Tuhan kiranya berbelas kasihan menjamah hamba-Mu, menyembuhkan hamba-Mu, memulihkan hamba-Mu. Kami juga mengingat di dalam doa bagi ayah dari Ibu Nova yang sedang sakit di Kupang. Tuhan menjamah, menyembuhkan ayah dari Ibu Nova, pulihkan kembali baik secara jasmani dan rohani, supaya dia boleh sehat kembali dan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan kami, aktivitas kami selama seminggu ke depan, supaya kami dijaga, dilindungi dari sakit penyakit, dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya.